Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan ialah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, serta dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka, open source, ataupun infrastruktur tertutup, closed. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan untuk tertutup adalah private internet. Keduanya dapat beroperasi dengan menggunakan transmisi koneksi jaringan kabel dan wireless, ataupun bisa kombinasi antara keduanya. Infrastruktur jaringan komputer mengacu pada organisasi mulai dari jaringan komputer individu, router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, network access control, dan juga security. Adapun beberapa jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan yang sederhana. LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi atau biasa disebut sebagai WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas. MAN menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti kampus, kantor, atau pemerintahan yang masih satu kota. MAN digunakan karena memiliki kecepatan server data yang relatif cepat dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, jaringan komputer yang sangat luas cakupannya, bisa satu negara atau bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang terpisah secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel fiber optik atau bisa menggunakan satelit. Karena jangkauan yang sangat luas, biaya yang diperlukan untuk membangun WAN sangat besar. Selanjutnya ada PAN Personal Area Network. Sama seperti LAN, jaringan PAN biasanya hanya mencakup wilayah kecil seperti rumah. Biasanya jaringan PAN digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. Selanjutnya, kelima ada CAN Campus Area Network. CAN merupakan jaringan yang mirip dengan MAN, hanya saja cakupan area hanya di sekitar kampus. Jaringan ini biasanya diperlukan untuk kegiatan praktik lab, email, ujian notification, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada internet. Merupakan jaringan komputer yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, bahkan hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengaksesnya dalam berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, ataupun laptop. Yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network. Merupakan jaringan yang memberikan layanan penggunanya mengakses koneksi internet dengan aman secara pribadi melalui server jaringan lain. Selanjutnya ada macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan. Pengiriman data menggunakan topologi mesh lebih aman karena melalui rute khusus. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh antara lain, kelebihan jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi star antara lain, kelebihan pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kedua, bersifat fleksibel. Ketiga, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan, yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kedua, jaringan sangat tergantung pada terminal.
Kemudian ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi bus antara lain, kelebihan yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kedua, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan pertama ada proses sending dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kekurangan yang kedua, topologi yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan komputer yang menggunakan rute melingkar seperti cincin. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi ring antara lain, kelebihan pertama, mudah diimplementasikan, kedua, biaya instalasi yang cukup murah, ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kekurangan yang pertama, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Kedua, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga akan ikut putus. Ketiga, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Dan yang terakhir ada topologi tree. Topologi tree merupakan metode untuk menghubungkan komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis. Dengan terdapat dua perangkat hub, yaitu utama dan juga sekunder. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi tree antara lain, kelebihan pertama, manajemen data yang baik, kedua, mempunyai jaringan yang besar, ketiga, memiliki akses yang segera. Kekurangan dari topologi tree pertama, dapat melumpuhkan jaringan, kedua, biaya yang lebih besar, ketiga, perawatannya yang sangat sulit. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.